Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten pertama setelah menjajal beberapa konten. Jadi saya berpikir bahwa saya harus membuat ulang YouTube ini karena saya pengennya YouTube itu sebagai hadis buat momen-momen saya. Jadi karena beli hadis itu semakin mahal, jadi kenapa momen-momennya itu di-upload saja dong di YouTube. Oke. Memulai YouTube dari 100. Memulai YouTube dari 100 itu maksudnya untuk memulai sekarang ini, apa yang saya kerjakan sekarang ini, saya sudah melalui proses di mana saya bekerja, mengumpulkan uang untuk membeli peralatan untuk mendukung saya membuat konten ini. Sebenarnya nggak mendukung saya buat membuat konten ini juga, karena peralatan yang saya beli itu juga untuk mendukung pekerjaan saya, karena kebetulan saya juga bekerja sebagai videographer wedding. Sini saya mau cerita sedikit gimana sih caranya membuat atau bagaimana caranya memulai YouTube dari 100. Memulai YouTube dari 100 ya tentunya kamu harus bekerja dan sambil kamu bekerja kamu memikirkan apa sih yang akan menjadi kontenmu di YouTube. Kalau kamu ini nggak sepenuhnya salah memulai YouTube dari 100. Ada yang memulai YouTube dari 0 dan lain-lain. Kenapa saya memilih memulai YouTube dari 100? Karena mungkin kemarin-kemarin saya belum pede atau belum menemukan formula bagaimana konten saya, bagaimana agar saya itu tidak bosen di YouTube, atau saya tuh orangnya gampang mood atau moody. Jadi apa yang saya kerjakan tuh kadang nggak sampai totalitas, tergantung. Kalau emang mood tuh saya bisa kerjain yang bahkan melebihi ekspektasi kurang lebih. Jadi dari kemarin saya coba bikin konten dari sepedaan, karena saya suka sepedaan. Terus saya bikin konten tentang review sama istri saya bikin konten wisata. Dan yang paling cocok dan tidak menyebabkan kepanasan adalah ngomong seperti ini. Nggak tahu ada yang dengerin atau enggak, yang penting ini jadi harddisk buat saya, legasi buat saya. Kalaupun besok-besok itu sudah tidak ada dunia lagi, paling enggak saya sudah mempunyai harddisk ini. Ini adalah proses saya menjalani realita kehidupan saya sebagai seorang videographer untuk depannya. Nah, kurang lebih kayak memulai YouTube dari 100. Nah, saya memulai YouTube dari 100 ini bukannya tanpa usaha atau gimana, tapi saya bekerja di luar sebagai videographer wedding, kurang lebih seperti itu. Saya sudah menjalani bisnis saya sebagai videographer wedding itu kurang lebih dari tahun 2017. Itu karir pertama saya sebagai videographer profesional. Kenapa profesional? Karena saya mendapatkan upah atau gaji dari apa yang saya kerjakan itu, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini saya mau sedikit cerita juga. Sebenarnya nggak gampang sih memulai YouTube dari 100. Gampangnya itu support system sudah ada, kayak kamera lain. Jadi gampangnya itu karena sebenarnya secara support system kita saya udah ada semuanya, kayak kamera, lighting, terus mic dan lain-lain. Tinggal saya eksekusi aja. Tapi yang susah itu adalah menjaga kontinuitas atau apa ya, biar kita itu tetap mood untuk membuat sebuah video. Karena saya itu
di tahun 2012 memang saya sudah menyukai apa ya, bisa dibilang kayak saya suka bikin video tapi ya just for fun kayak gitu, dan baru mulai di profesional itu di wedding itu tahun 2017. Nah dari situ saya menyimpulkan bahwa kenapa sih saya nggak mendokumentasikan atau mengabadikan proses-proses saya bekerja, atau ya terserah apa yang saya mau upload gitu di YouTube, karena itu platform yang gratis untuk apa ya sebagai media penyimpanan, daripada nggak disimpan di mana-mana. Di Google Drive juga kalau langganan mahal, ya udah kita upload aja di YouTube. Toh kalau besok YouTube bangkrut ya wes memang ya begitulah proses kurang lebih kayak gitu. Itu mudahnya karena tadi support system sudah ada. Susahnya itu adalah apa ya, kontinuitas itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Konsisten. Nah, konsisten dalam membuat sebuah video. Konsisten dalam membuat video, apa yang dari kemarin itu kebayang-bayang apa yang pengen aku bikin kalau aku bikin YouTube, apa yang pengen aku bikin. Karena terlalu banyak membayangkan seperti itu, jadi nggak bikin, akhirnya nggak bikin. Ya udah, akhirnya kemarin memutuskan untuk yus kita rubah aja tempat kita bekerja. Ini cuman ruangan ukuran berapa ya? 2 kali 2,5 meter yang tidak ada AC. Ya kurang lebih kayak gini, ruangan 2 kali 2,5 meter. Ya udah kita rombak aja buat jadi mini studio buat kita bikin dan sharing bagaimana proses saya dalam bekerja, kurang lebih seperti itu. Ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Itu susahnya sih menjadikan konten itu bukan sebuah beban, tapi ya udah jalanin aja. Ya ada yang nonton ya alhamdulillah, nggak ada yang nggak apa-apa, karena memang tujuannya ini buat hard disk, buat legacy, dimana kalau kita udah nggak ada, kita punya ada ini hard disk yang sangat besar ini. Oke, gitu aja di video pertama ini, memulai YouTube dari 100. Nggak ada maksud apa sih, nggak ada, saya juga nggak di endorse sama brand, ini cuma ya inilah apa yang ada di sini, itu adalah apa yang saya hasilkan dari saya bekerja, menemukan apa yang menjadi passion saya seorang videografer. Saya mencoba untuk menjadi seorang videografer yang bisa menghasilkan uang dan mencukupi kebutuhan keluarga saya. Demikian mabur atau gede tes masuk. Nah kurang lebih kayak gitu. Nanti juga saya mau cerita sedikit sih. Saya akan cerita proses saya mendapatkan pekerjaan saya, karena mungkin sudah banyak di luar sana videografer sing berbagi ilmu tentang kamera kayak gitu. Aku lebih mau sharing tentang bagaimana sih berbisnis menjadi seorang videografer, kayak gitu sih. Bagaimana sih berbisnis menjadi seorang videografer yang ya mungkin semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang videografer yang bisa menghasilkan rupiah, menghasilkan dolar mungkin, atau nggak tahu. Tapi nggak banyak orang yang memang benar-benar serius mendalami itu sebagai sebuah bisnis. Karena gini ya, awalnya itu aku juga nggak ngira aku bakal belajar manajemen file, manajemen maksudnya gimana caranya kita handling klien kayak gitu. Awalnya nggak kepikiran kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu dapat klien yang A, B, C, D, E, aku belajar banyak dari situ. Dan apa sih, aku udah banyak dapat pengalaman dari itu, kenapa aku nggak share aja gitu. Karena ya mungkin di luar sana banyak orang yang aku bisa sih caranya jualan video, gimana sih caranya jadi videografer wedding, atau bagaimana sih
jadi videographer sing entuk duit. Oh ya, BTW ini kamera yang saya pakai ini memang sengaja saya menggunakan kamera ponsel karena ya itu aja, saya pengen memaksimalkan kamera ponsel aja karena dulu saya berawal dari kamera ponsel ya. Saya dulu berawal dari kamera ponsel, sering ikut lomba-lomba video di Instagram kayak gitu, sampai dapat kamera juga. Nggak tahu, pokoknya itu kamera pertama saya yang DSLR itu Canon, terus saya pindah ke habis Canon ke Sony ke sekarang pakai Fuji. Itu flow saya. Dan untuk YouTube ini saya memang coba buat maksimalin kamera ponsel ini. Aku pakai iPhone 11, pakai aplikasi dari Elgato namanya EvoCam. Pakai yang Pro biar bisa disetting 1080 gitu ya. Nah, yang mau coba silahkan coba sendiri. Harganya 129.000 kalau nggak tahu. Oke, gitu aja. Nanti aku bakal sharing bagaimana berbisnis menjadi seorang videographer. Karena apa ya, pekerjaan di KTP itu saya masih apa ya, apa swasta ya kayak gitulah. Pengennya itu ke depan tuh ada profesi-profesi kayak videographer, fotografer itu masuk di KTP gitu ya. Kita akan sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang bagaimana berbisnis menjadi seorang videographer atau menjadi seorang fotografer. Saya lebih ke videographer sih, jadi nanti saya bakal ngundang teman juga kalau dia yang praktis di bidang fotografer, ilmu bisnisnya seperti apa. Saya juga masih belajar tentang bisnis ini. Jadi kita juga akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain yang gimana sih cara marketing dia menjadi seorang videographer, menjadi seorang fotografer. Terima kasih memulai YouTube dari 100 episode pertama. Oke. Memulai YouTube dari 100. Mulai YouTube dari 100. Tidak ada apa gimana? Thumbnail. Oke, thank you yang sudah menonton. Terima kasih. Silahkan share ataupun like, terserah kalian. Kalau kalian suka video ini video pertama saya, ya maaf kalau masih ini pertama kali juga saya memberanikan diri dengan berkonsep dan ngobrol di depan kamera. Oke, kalau tidak itu terima kasih, sampai jumpa di video lain. Bye.